Memang rezeki itu di tangan Allah. Tapi apa kita cukup hanya berdiam diri saja menunggu rezeki itu? Gimana? Ya, saya mau lihat bowling kah Unggut kan? Ya, memang rezeki itu urusan Allah. Memang rezeki itu di tangan Allah. Tapi apakah cukup kita hanya berdiam diri saja menunggu rezeki itu? Cukup nggak? Nah, bowling ya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. Memang cinta itu urusan Allah. Tapi apa cukup kita berdiam diri saja menunggu cinta itu? Ayo. Ya. Kalau rezeki itu memang di tangan Allah. Tapi cukupkah berdiam diri saja? Jelas kan biar jawabannya ada gitu. Cukup kan. Nah, ini cinta itu di tangan Allah, urusan Allah. Apakah cukup kita hanya berdiam diri saja menunggu cinta itu? Jawabannya cukup nggak? Cukup. Tidak. Ya, iya. Yang biasa nulis cinta dalam diam ragu-ragu nih kan Hana bowling nih. Karena terlanjur meyakini kan cinta itu diam gitu ya. Iya. Nah, memang jodoh itu di tangan Allah ya. Tapi apakah cukup hanya berdiam diri saja? Dijawab tadi tidak. Ini saya masukkan status saya di 19 Desember 2017. Katanya menunggu itu membosankan. Gitu ya. Sebagian besar ditanya ya, nunggu itu membosankan nggak? Membosankan katanya kan. Di sebagian besar merasa bahwa menunggu itu membosankan. Tapi lucunya banyak yang memilih menunggu daripada memperjuangkan. Ya. Bahkan oleh mereka yang menyatakan bahwa menunggu itu membosankan. Katanya menunggu itu membosankan, tapi lucunya banyak yang memilih menunggu daripada memperjuangkan. Nah, terus ada yang bilang cinta dalam diam itu sama dengan cinta dalam doa. Jadi kada berdiam ka ai. Berdoa itu kada berdiam ka ai. Nah, lalu pertanyaan besarnya, apakah cukup hanya dengan berdoa saja? Nah, cukup. Ya, memang rezeki itu di tangan Allah ya. Tapi apakah cukup hanya dengan berdoa dan berdiam diri saja? Nah, kalau tadi kan diam diri aja nih. Terus dia bilang bahwa berdoa gitu ya. Cinta dalam diam itu sama dengan cinta dalam doa. Nah, terus saya tanya, rezeki itu di tangan Allah. Rezeki itu urusan Allah. Tapi apakah cukup hanya dengan berdoa terus berdiam diri aja? Nunggu rezeki itu datang. Datang duit sekarung lah, mendebuk di atas di atas bubungan gitu kan. Mambil ke atas bubungan tuh gini. Usaha ya juga kan. Ya, ada makanan langsung di hadapan mata gitu kan. Di piring, di mampan makanan. Nah, membuat kamu untung itu usaha kan dah. Ya, sampai dimuntung aja masih diusahai oleh gigi, mengikut-ikut. Masih diusahai oleh rakungan menaguk. Ya, itu rezeki tuh. Nah, pertanyaan yang serupa, memang jodoh itu di tangan Allah. Tapi apakah kita cukup hanya berdoa dan berdiam diri saja? Persis ya. Kalau kita meyakini bahwa jodoh itu bagian dari rezeki, maka harusnya diikhtiari. Tidak cukup hanya berdiam diri saja atau hanya dengan doa saja. Saya bilang bukan dengan doa, bukan seperti itu ya. Tidak cukup dengan doa saja. Jadi jangan disalahpahami. Jadi doa juga perlu, doa juga penting. Tapi tidak cukup hanya dengan berdoa saja. Karena kita diperintahkan untuk berusaha. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berikhtiar. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, saya lanjut. Kalau memang cinta, perjuangkan. Kalau memang cinta, perjuangkan. Kita diperintahkan untuk berikhtiar. Tidak cukup hanya berdoa saja. Apalagi berdiam diri saja.
ikhtiar dan doa, usaha dan doa, perjuangan dan doa, ditambah berserah diri atau tawakal. Baru setelah itu hasilnya biarlah jadi urusan Allah. Jangan terpaling. Jangan terpaling. Oh, itu takdir cinta tuh, bilanya Allah menghendaki bertamu aja tuh kainah. Paling ini kan meyakini ininya kan formatnya itu terpaling. Formatnya terpaling. Masuk jalan padu. Adanya lawang sing genalan di muka kan masuk jalan padu. Terbalik. Harusnya itu usaha maksimal, usaha optimal, terus berdoa juga dengan segala ketulusan hati, berserah diri juga, tawakal juga, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Setelah berusaha maksimal dan berdoa dengan setulus hati tadi, nanti hasilnya baru itu kehendak Allah, itu takdir Allah, gitu susunan formatnya. Jadi harus maksimal dulu berusaha. Kalau sudah maksimal, ternyata nanti hasilnya beda. Nah, itulah kehendak Allah yang terbaik untuk kita. Itu harus maksimal dulu berdoa, berusahanya, maksimal dulu berdoanya, dan berserah diri kepada Allah. Jadi paket komplitnya itu 3 yang harus dicatat, yang harus dipahami. Dalam sebuah keberhasilan, termasuk dalam percintaan, diperlukan adanya 3 hal. Yang pertama ada ikhtiar, yang kedua doa, yang ketiga tawakal. Paket komplitnya itu 3 ini, ikhtiar, doa, tawakal. Kalau sudah digawi yang 3 ini, hasilnya serahkanlah sudah, terserah Allah aja sudah. Kalau sudah tawakal itu berserah diri sudah, hasilnya nanti beda, itulah yang terbaik untuk kita yang diberikan oleh Allah, gitu. Oke. Ini status saya di 6 Oktober ya 2017. Saya bilang gini, karena nang mahadang kebanyakannya kalah awan nang berjuang. Ya. Ini hasil dari pengamatan. Karena nang mahadang kebanyakannya kalah awan nang berjuang. Jadi mun pian kada hendak kalah dalam cinta, maka perjuangkan. Maka perjuangkan. Simpel aja jawabannya tuh. Kayak apa supaya menang dalam cinta? Berjuang. Setelah berjuang, seperti apapun nanti hasilnya, itu adalah sebuah kemenangan. Ya, kemenangan. Karena Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk kita. Tapi kalau tidak berjuang, itu kalah sudah. Ada tahu lagi. Ya, kalau kada berjuang itu kalah sudah. Ya, segala sesuatu yang kita usahai itu perlu perjuangan. Bagaimana bisa kita berpikir hari ini hanya sekedar di kalambu aja, berdoa, ya berdoa, terus gugur duit ke kalambu kita gitu ya. Tapi itu kawa ya, kawa. Anda tahu lah caranya. Ada keberhasilan yang tidak perlu perjuangan, ada. Tahulah hasilnya. Tahulah caranya. Tahulah. Ya. Keberhasilan yang bisa didapatkan tanpa berjuang adalah keberhasilan setelah kita terlelap dalam tidur. Artinya bermimpi aja tuh. Ya. Jadi jelas ya, kalau mau berhasil itu harus berjuang. Kalau nyeguring aja berhasil ya, tapi di mimpi juga, di mimpi aja tuh. Oke. Selanjutnya, ini status saya juga ya. Memiliki keberanian mengambil resiko itu penting. Memiliki keberanian mengambil resiko itu penting. Karena yang tidak berani mengambil resiko pun, sebenarnya juga berisiko. Risikonya adalah tidak akan pernah mendapatkan keberhasilan. Ya, itu yang saya bilang tadi. Kalau kita berjuang tuh ada 2 pilihan, menangkah kalahkah. Tapi cenderung kepada kemenangan, kalah pun menang. Tapi kalau kada berjuang, jelas kalah sudah. Ya, esok ada lomba pidato misalnya Pian ya. Pian ikut lomba pidato. Menang kalahnya itu kan ada pilihan nantinya. Melihat daripada maksimalnya
apa yang kita tampilkan dalam lomba pidato itu. Kalau kita sudah maksimal dalam lomba pidato itu ternyata kalah, nah maka itu adalah sebuah kemenangan juga karena kita sudah berusaha tampil maksimal, kita sudah bisa tampil maksimal. Tapi kalau kita tidak hadir, artinya kan isok orang lomba pidato kita kada umpat tuh jelas sudah kada menang, kadang alih katanya itu. Iya. Kadang alih kata jawabannya mau kada umpat do, kayak hendak menang gitu kan. Nah, jadi harus diperjuangkan ya, harus diusahain. Selanjutnya, hanya karena kau pernah beberapa kali kecewa, ya ini pelajaran untuk tidak berputus asa. Bukan berarti kau harus berhenti untuk berusaha. Jadi ditolak itu biasa, itu kan. Yang penting tuh kada putus asa. Gagal tuh biasa ya, yang penting kada putus asa. Jatuh itu biasa, yang penting kada putus asa. Tapi ketika ditolak, ketika gagal, ketika jatuh, catatannya harus memperbaiki diri. Ya, harus terus memperbaiki diri, jangan stagnan di keadaan diri yang ada aja. Ya, maka itu tolak orang itu harus. Kalau orangnya yang kayak ini nih, semalam tolak orang. Nanti tolak orang pulang pun kayak itu aja tanpa adanya peningkatan kualitas diri. Nah, jadi harus ada peningkatan kualitas diri. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Ketika bangkit, itu harus bisa memperbaiki diri. Tidak cukup hanya sekedar bangun dari jatuh, tapi harus bisa bangkit dan berjaya setelah kita jatuh. Oke. Nah, saya lanjutkan. Siapa teladan cinta dalam diam? Saya tanya. Siapa sih teladan cinta dalam diam yang sering di medsos itu? Yang sering di status WA, status Facebook, dan lain sebagainya ya? Siapa? Role modelnya yang diangkat siapa biasanya kalau cinta dalam diam? Fatimah Ali. Ya. Fatimah Ali ya? Fatimah dan Ali ya? Oke. Nggih. Sayyidati Fatimah ya. Sayyidati Fatimah atau biasa kita orang Indonesia kan bilangnya Siti ya. Ya, Siti Fatimah. Siti Fatimah Azhar. Iya. Oh, Sayyidati Fatimah Azhar. Iya, ya kita di Indonesia biasa Sayyidati itu sudah Siti gitu ya. Kalau sudah Siti itu ya Sayyidati lah. Ini Siti Sarah kan. Berarti Sayyidati Sarah gitu ya. Iya. Ya. Oke, Sayyidati Fatimah ya atau Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Saya buka ya. Saya buka. Kalau Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib yang dijadikan model, yang dijadikan rujukan, yang dijadikan teladan untuk kita cinta dalam diam, kita harus paham dulu. Siti Fatimah dan Ali itu sama-sama saling mencintai. Ini harus paham dulu kita. Ya, yang pertama, Fatimah dan Ali itu sudah sama-sama saling mencintai. Hanya saja Ali yang masih perlu memantaskan diri karena merasa tidak pantas untuk mempersunting anak Nabi. Gitu ya. Pada dasarnya sudah sama-sama saling mencintai. Ya, makanya kata Fatimah ya, setelah menikah kan, ujar Fatimah kan, bahasa kitanya nih kan, Kanda ya sayang gitu ya, sayang, sebelum menikah saya pernah mencintai seseorang pria, kata Fatimah. Ya, beliau bilang ke Ali seperti itu ya. Sebelum menikah saya pernah mencintai seorang pria. Oh, terkejut Ali kan. Apalagi dinamika sebelum menikah itu kan luar biasa ya. Fatimah nih banyak banget lelakian yang berdatang nih. Dan kada main-main yang berdatang ini kan. Oh, terkejut kan. Ali. Nah, terus kan siapa itu kan? Nah, jadi ujar Siti Fatimah, pian itu bang orangnya itu. Biasa kitanya tuh kan. Pian itu bang orangnya yang pernah ini kan. Artinya sebelum menikah saya pernah mencintai seorang pria. Ditakoni siapa? Pian tuh bang orangnya. Ya. Nah, jadi sudah sama-sama mencintai keduanya. Sekarang kita balik ke kita. Kita balik ke kita nih. Misal nih hendak lawan orang. Ya, orang tuh tantul hendak lawan seorang loh.
Iya. Pertanyaannya tuh kan gitu aja ya. Orang itu hendak lawan seorang. Bilanya hendak lawan seorang kadang alih kan. Kita hendak lawan inya hendak lawan kita kan kadang alih kan. Kan nikah aja lagi. Cuman beratnya itu kita hendak lawan orang kadang hendak lawan kita. Itu fungsi berdatangan. Ini yang berat ya, dan ini yang perlu diikhtiari ya. Cinta betul. Ya, kalau sama-sama cinta itu udah. Nah, jadi perlu saya jelaskan ya, bahwa Ali dan Fatimah yang jadi role model itu sudah sama-sama saling mencintai. Ya, sebelum Ali berjuang pun sudah sama-sama saling mencintai. Ya, Ali merasa tidak pantas untuk menikahi Fatimah sehingga berjuang, yang memantaskan diri, menabung dan lain sebagainya gitu ya, mempersiapkan mahar dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk berdatang. Ya. Tapi sebelumnya memang sudah sama-sama saling mencintai. Itu yang pertama. Yang kedua, Fatimah seorang wanita dengan kualitas luar biasa. Parasnya, ibadahnya, akhlaknya, dan lain-lain sebagainya. Jadi, Siti Fatimah itu adalah perempuan luar biasa dengan kualitas tinggi, high quality. Ya. Kualitas tinggi. Baik parasnya ya, baik sikap akhlaknya ya, baik bagaimana segi kesantunannya, tinggi kualitasnya. Sekarang kita kembali ke kita yang hendak dalam diam ini. Ya, high quality kah kayak apa kah? Sudah berada di high quality seperti Fatimah atau belum? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi kalau sudah merasa kualitasnya tinggi sebagaimana Fatimah yang pantas diperjuangkan oleh seorang Ali, ayo berdiam aja. Berdiam gitu. Ya. Tapi kalau merasa diri belum kualitasnya seluar biasa Fatimah, berjuang bagusnya. Ya, berjuang Nah, itu yang kedua ya, bahwa Fatimah itu adalah seorang yang luar biasa. Selanjutnya, yang ketiga, Siti Fatimah anak kesayangan baginda Nabi Muhammad SAW. Dijaga, dididik Nabi, termasuk dijaga dengan menolak lamaran-lamaran orang yang luar biasa. Ya, ini bedanya lagi kita dengan Fatimah ya. Kalau Fatimah ya, dia anak kesayangan Nabi, dia dididik Nabi, dia dijaga Nabi. Ya, sejak orang tuanya ya, ibunya meninggal, Nabi berposisi sebagai bapak sekaligus berperan sebagai seorang ibu bagi Fatimah. Jadi dia di bawah didikan orang yang luar biasa, sehingga beliau menjadi orang yang luar biasa. Itu ya, ini harus kita pahami. Dididik oleh orang yang sangat luar biasa sehingga beliau menjadi orang yang luar biasa. Dia juga dijaga Nabi. Ya, makanya Abu Bakar berdatang mempersunting Siti Fatimah. Kada diterima Nabi, ditolak Nabi. Ya, karena Nabi itu tahu kan. Ya, sekelas Nabi tahu ya. Kada diterima, padahal kurang apa Abu Bakar. Ya, Anda jangan lihat usia ya, karena dulu di zaman awal-awal Islam ya usia itu enggak terlalu penting. Yang kedua, Umar berdatang hendak menikahi Fatimah, kada terima Nabi juga. Padahal seperti apa luar biasanya Umar itu tahu keberadaan kita. Ya, berdatang untuk Siti Fatimah, kada diterima Nabi. Ya, padahal luar biasa tuh. Nah, ini bukti bahwa Nabi menjaga Fatimah. Ya, kenapa? Kan gitu ya, Nabi menjawab ke Abu Bakar ya. Ya, untuk jodoh Fatimah itu sudah Allah Ta'ala tentukan kan, kata Nabi. Ya, biarlah Allah Ta'ala nanti yang
ini ya yang memilihkan jodoh Fatimah gitu ya. Kata Nabi kan gitu. Nah, kedekatan Nabi dengan Allah itu juga luar biasa ya. Nah, di posisi ini kita tuh yang kayak itu ada kan. Kita nih sudah dididik langsung dari Nabi gitu kan. Kita nih kada dijaga Nabi. Kita nih bukan di sisi orang yang tahu ya, yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Terus hendak nang kaya Fatimah gitu kan. Diam aja. Dan pantas diperjuangkan oleh Ali. Berat ya. Ya ikhtiar gitu. Balalamahan aja ikhtiar aja gitu. Iya. Nah, itu ya. Selanjutnya ini sabda Nabi kepada Ali ya, ketika Ali sudah diterima oleh Nabi. Kata Nabi kepada Ali setelah diterima ya, engkau wajib bergembira sebab Allah lah sebenarnya yang maha tahu lebih dulu. Allah lah yang telah menikahkanmu di langit lebih dulu sebelum aku menikahkanmu di bumi. Ini yang saya bilang tadi, Nabi itu sudah tahu. Makanya pinangan Abu Bakar ditolak, pinangan dari Umar ditolak ya. Dan Nabi tahu mereka saling mencintai ya. Nah, jadi jelas sudah bahwa kita tidak seberkualitas Fatimah. Kita kan buat kakak nih gitu. Maksudnya ya bibinian yang kiblatnya tadi ke Fatimah ya. Pikirkan dulu ya, seberkualitas Fatimah atau belum. Kalau merasa tidak seberkualitas Fatimah ya, ikhtiar aja gini. Jangan diam. Ya. Karena Fatimah adalah seorang wanita yang luar biasa, yang pantas untuk diperjuangkan seorang yang luar biasa seperti Ali. Gitu ya. Kita ya makanya ya harus selalu meningkatkan kualitas diri ya. Tapi untuk seberkualitas Fatimah berat. Karena Fatimah anak Nabi, dididik Nabi, dijaga Nabi. Gitu ya. Dan Nabi kan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala dan tahu. Kita siapa yang tahu jodoh kita kayaknya. Iya. Kada dengan tahunya kalau. Nah makanya ikhtiar lebih baik. Kalau kiblatnya ke Fatimah sudah saya jelaskan itu ya. Jadi di luar itu. Jadi kalau hendak mempati Fatimah juga harus kafah ajar orang wah ini kan. Ya istilah kafah itu nyaman benar dibanderakan ya. Tapi karena kada kawa kafah mengikuti Fatimah ya. Lebih baik kita sebagai orang yang biasa berikhtiar. Baik. Selanjutnya ini status saya ya di 2 Oktober 2017. Katanya ingin seperti Fatimah. Kata-katanya pakai istilah cinta dalam diam. Tapi apa yakin kualitasnya sudah seperti hanya diam? Kalau belum, ya lebih baik berjuang juga. Ikhtiar meningkatkan kualitas diri. Ikhtiar dalam mencari, ikhtiar untuk dapat memiliki. Itu ya. Nah, selanjutnya, siapa seharusnya yang jadi teladan, yang jadi role model dalam perjuangan cinta? Khususnya perempuan ya. Karena tadi kan kita bahas Fatimah. Siapa? Siapa seharusnya yang jadi model atau teladan dalam perjuangan cinta? Siapa? Kira-kira siapa? Yang berpendapat di unmute dulu. Siapa? Siapa seharusnya teladan? Tadi kan katanya Fatimah, terus saya jelaskan sudah kan kalau mau kayak Fatimah, yakin gak seberkualitas Fatimah gitu ya. Dan Fatimah itu banyak sudah keistimewaannya ya. Siapa seharusnya yang jadi model ya, jadi teladan dalam perjuangan cinta itu? Sini jawabannya ya. Siti Khadijah dan Nabi Muhammad. Kadang kali-kali ya, Siti Khadijah sama Nabi Muhammad.
Kita kan tahu di dalam diri Rasulullah tuh lengkap teladan dalam bermasyarakat, teladan dalam beragama, teladan dalam militer, teladan dalam peperangan, teladan dalam bernegara, ya, teladan dalam berkeluarga, termasuk teladan dalam urusan cinta. Ya, makanya teladannya harus dari Nabi. Ya, kenapa harus Fatimah tuh didahulukan Bu Hanfi? Ya kan enggak, karena memaksakan. Saya minta maaf ya. Kadang yang meyakini cinta dalam diam itu, mohon maaf ya, hanya keterpaksaan. Mohon maaf ya. Kadang yang meyakini cinta dalam diam itu hanya keterpaksaan. Karena apa? Karena ketidakmampuan. Ya, udah tahu dah bilanya ini pacang jauh nih. Levelnya inya level 1, seorang level 3 itu kan. Nah lalu cinta dalam diam, cinta dalam doa kan. Ya. Bukti ketidakmampuan ya, kebanyakannya seperti itu ya, tapi saya nggak bilang secara keseluruhan. Nah, Siti Khadijah itu dia kan umur 40 tahun ya. Tapi jangan Anda bayangkan 40 tahun itu 40 tahun yang enggak terawat, yang asal ya. Yang dalam bayangan ini udah bibinian nih, ini itu dan lain sebagainya gitu ya. Kalau usia 40 tahun jangan. Anda lihat 40 tahun yang terjaga, 40 tahun yang terawat. Sekarang pun ya, ada yang sudah 45 tahun, 50 tahun yang terawat, itu masih kelihatan ini kan, segar ya, karena terawat. Nah, jadi jangan dibayangkan 40 tahunnya 40 tahun yang tidak terawat, tapi 40 tahun yang terawat. Siti Khadijah itu cantik, kaya raya, terpandang, orang yang dihormati. Ya, orang yang dihormati. Nah, sekarang kalau orang itu terawat, orang itu kaya, orang itu cantik, orang itu terpandang, dihormati, itu berkualitas kadakah? Bibinian nih. Bibinian itu terawat, bungas, sugih. Sugihnya lain sugih di Kuitan lah. Ya, sugih memang Siti Khadijahnya yang sugih. Ya, dan orang yang terpandang, orang yang dihormati, itu berkualitas kada binian tuh. Berkualitas ya. Berkualitas. Nah, seberkualitas Khadijah aja berjuang untuk dapatkan Nabi. Ini misalnya aja Bang lah. Bungas kada kan, sugih kada.
Kembalikan kepada rekan Ayu terus. Kimit Kak Ais, suara Pian Kak Ayu. Halo. Ada kedengaran. Halo. Ya, minta maaf ya. Saya lupa tadi colok ini laptop saya ya, jadi habis baterainya habis. Ya. Bisa kita lanjutkan? Bisa ya? Bapak. Oke. Oke. Nah, sudah tadi dijawab ya, bahwa Siti Khadijah itu adalah seorang wanita yang berkualitas karena terawat, cantik, kaya raya, terpandang dan terhormat. Kalau seberkualitas Siti Khadijah saja berjuang untuk mendapatkan Nabi, yang kada pulangam itu kan balalamahan aja gen ya kalau. Ya. Jadi yang bunga saja gen kan berjuang. Masa yang tadi mana menyambet nah. Ya, kalau dibandingkan dengan Siti Khadijah ya, gitu ya. Jadi Sayyidati Khadijah saja yang kaya dengan uang sendiri, yang kaya bukan karena duit kuitannya, berjuang. Masa kita hanya diam saja gitu. Ya. Terus kalau ditanya apa sih perjuangan Khadijah? Kak Pian bilang Khadijah itu berjuang ya. Khadijah itu wanita luar biasa. Dia berjuang untuk mendapatkan Nabi. Apa sih perjuangan Siti Khadijah? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, ini perjuangan Siti Khadijah. Siti Khadijah mengamati Rasulullah. Jadi bukan hanya sekedar melihat atau memandang saja. Jadi Siti Khadijah mengamati. Di bahasa mengamati itu kan lebih dalam. Ya, melihat kebaikannya apa, yang melihat kualitas dirinya seperti apa, yang melihat jujur atau tidaknya, melihat orang ini amanah atau tidak, ya dan lain sebagainya. Siti Khadijah mengamati Rasulullah, bukan hanya memandang saja. Kalau Bang dikira pian Khadijah tuh hanya memandang dari kejauhan kan. Oh, melihat nyetak orihing di jauh situ asa senang hati itu kan. Ya. Melihatnya lalu di hadapan kelas ya, di hadapan lokal asa senang hati ya. Itulah kira-kira lah. Ada. Khadijah tuh mengamati ya. Nah, bahasa mengamati itu lebih dalam daripada hanya sekedar melihat saja. Selanjutnya perjuangan dari Siti Khadijah. Siti Khadijah mengutus orang kepercayaannya Maisarah untuk menemani perjalanan Nabi. Ya, saya rasa ini sudah sering lah buat pian mendengar cerita ini ya. Maisarah itu lakian menemani perjalanan dagang Nabi. Itu ikhtiar dari Siti Khadijah tuh. Hendak tahu kayak apa Bang Nabi ini. Oh, diutus saya kawan nih kan, supaya menemani perjalanan Nabi. Padahal tujuannya supaya hendak lebih tahu lawan Nabi. Ya, dari sisi pengamatan tadi sudah tahu tuh Nabi ini orangnya jujur, orangnya amanah dan lain sebagainya. Sukses dalam berdagang dan lain sebagainya, sukses lah. Sudah tahu Siti Khadijah. Terus dalam perjalanan dagang diutuslah atau disuruhlah kawan untuk menemani. Ya, saya sebentar ya. Ya, diutus untuk menemani
perjalanan dagang Nabi. Ini salah satu ikhtiar juga. Saya nggak bilang ini perlu dicontoh ya, tapi ini salah satu strategi kan. Strategi yang dilakukan oleh ibunda kita, Sayyidatina Khadijah, dalam berikhtiar untuk mendapatkan Nabi. Selanjutnya, Siti Khadijah mengungkapkan perasaannya. Ya. Ikhtiar Siti Khadijah memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Ada di salah satu riwayat yang menyatakan bahwa Siti Khadijah mengungkapkan perasaan kepada Nabi dengan meminta tolong salah seorang temannya, ya. Teman beliau namanya Nafisah binti Munyah, untuk menyampaikan kepada Nabi. Jadi datang kan Nabi memadahi bahwa ada orang hendak lawan sampian gitu kan. Nah, ini saya nggak bilang ini harus diteladani ya, tapi ini strategi. Ya, kalau hendak maka ya bisa aja kan. Ya. Bahasa Nawahin itu mak comblang ya kan. Itu ya. Itu salah satu ya, itu yang kuat ya. Tapi ada juga yang berpendapat seperti ini ya, bahwa Khadijah sendiri yang menyatakan kepada Nabi. Ya. Siti Khadijah sendiri yang menyatakan kepada Nabi. Siti Khadijah bilang ya, kalau misalnya ada bibinian umur sekian, sudah 40 tahun, ya bahasa kitanya nih lah, hendak lawan sampian, kira-kira sampian hakun lah. Ujar Siti Khadijah kan, padahal tuh diri seorang tuh nanti sambat tuh kan. Kalau misalnya ada bibinian nih kan, 40 tahun sudah, misalnya kayak itu ya, hendak lawan pian, yang terima lah kira-kira. Padahal tuh diri seorang. Ya, ini strategi juga ya, tapi bukan berarti ini saya nyuruh mencontoh yang ini ya, tapi kalau hanya contoh tuh hak buat pian. Hak buat pian. Kalau jawabannya kada itu kan berarti jangan ngaku pada diri seorang. Nah, ada binian kayak ini, orangnya kayak ini kan hendak lawan pian. Kayak apa kira-kira pian? Amun jernya wah kada hendak aku menang kayak itu biniannya. Aduh, sang ngaku pada gitu pian. Tapi strategi aja lah, strategi aja. Nah, itu yang dicontohkan Siti Khadijah ya. Tapi yang lebih kuat tadi kan mengutus orang lain. Ya, tidak bilang sendiri, tapi minta bantuan orang lain, atau bahasa kita wah ini minta bantuan mak comblang. Nah, itu. Selanjutnya, wah ini banyak benar sudah waktunya. Inilah kita lanjutkanlah kada apa lah. Waktunya kan sudah lewat nih, banyak nih, tapi saya selesaikannya nggak apa-apa kan? Ada 1 slide atau 2 slide lagi ya? Ya nggak apa-apa ya, saya selesaikan ya. Oke. Nah, lalu siapa contoh berikutnya ya? Tadi contohnya Nabi Muhammad sama Siti Khadijah. Selanjutnya saya beri contoh Adam dan Hawa. Ya, saya pernah tulis di status saya ya. Ya, Syria, Taisir. Saya pernah tulis di status saya bahwa mana ada riwayatnya hanya Adam yang kelimpungan ke sana kemari mencari Hawa, sedangkan Hawa hanya duduk diam menunggu kedatangan Adam. Tidak ada riwayatnya kayak itu. Jadi Adam yang kesana-kesana kelimpungan kemana-mana mencari Hawa nih. Hawanya duduk-duduk kayak santai di bawah pohon misalnya kan, menghadang nih kan. Jada. Ya, mana ada riwayatnya hanya Adam yang kelimpungan kesana kemari mencari Hawa, sedangkan Hawa hanya duduk diam menunggu kedatangan Adam. Nah, sekarang Adam dan Hawa terpisah lama ya, saat diturunkan ke bumi. Ada riwayat yang menyatakan 300 tahun. Ya, terpisahnya Adam dan Hawa ketika diturunkan ke bumi. Ada riwayat yang menyatakan bahwa 500 tahun terpisahnya Adam dan Hawa di bumi. Ada yang 300 tahun, ya ada yang menyebutkan 500 tahun. Ada juga yang menyebutkan 40 tahun. Dan bahkan ada juga yang menyebutkan cuma 40 hari. Ya, tapi terlepas dari yang mana yang benar ya, yang jelas Adam dan Hawa terpisah di bumi. Meski 40 hari, misal ya 40 hari itu, kalian bisa bayangkan sudah bersama-sama di surga,
dengan segala kenikmatan yang ada, turun ke bumi tapi sah sorangan 40 hari kira-kira nih kan. 40 hari itu satu mat kalawas kan? Lawas ya kalau pian nih kan. Badang sanak lawas tak kumpul badang sanak nih. Ya, dicukupi oleh kuitan pian. Pokoknya makan nyaman, rumah nyaman dan lain sebagainya cukup ya. Pian badang sanak pian. Akhirnya semua itu ditarik dan pian dikirim ke dua tempat berbeda oleh kuitan pian. Nang sudah lawas tadi badang sanak tadi tak kumpul dengan segala kenikmatan yang diberikan oleh orang tua, tak pisah 40 hari itu satu mat kalawas kata pisah 40 hari. Awas ya kalau nang pian lawas aja gin apa yang sudah lawas bersama kuitan aja gin kan timbul-timbul harus hidup di kos ya saminggu aja gin kadang kegandangan liwarnya lawan kuitan kan. Nah ini 40 hari ya tanpa ini kan terpisah. Jadi walaupun 40 hari tapi itu lawas. Tapi ada riwayat yang menyebutkan 40 tahun, ada yang menyebutkan 300 tahun, ada yang menyebutkan 500 tahun. Yang pernah saya baca ya. Nah di luar itu saya nggak pernah baca ya. Tapi yang manapun yang benar, yang jelas semuanya terpisah lah intinya. Selanjutnya Adam diturunkan di Bukit Sri Lanka ya, di India ya. Siti Hawa di Arab, di Jeddah. Kada parak tuh. Kada pararatnya muntaya labiu aja kan. Nyaman aja kira mencari itu gin lapah mencari mau tahu di mana kan. Untungnya Google Maps ada wah ini ya kalau. Nah, selanjutnya keduanya saling mencari satu sama lain dan berdoa dengan tulus serta ikhlas. Saling mencari satu sama lain dan berdoa dengan tulus serta ikhlas. Jadi kada cuma berdoa aja. Kalau pang Nabi Adam sama Siti Hawa berdoa aja kan. Nah aku pertemukan kan. Pertemukan aku dengan Siti Hawa ya, Sayyidati Hawa. Pertemukan aku dengan Hawa tidak. Tapi berikhtiar juga mencari. Pertemukan aku dengan Adam. Ya, pertemukanlah aku dengan seseorang yang mencintaimu dengan setulus hatinya kata Siti Hawa. Kan kada berikhtiar kayak apa? Ya. Nah, jadi sama-sama mencari, bukan cuma berdoa aja, tapi mencari, berikhtiar dan berdoa. Dan selanjutnya tidak pernah berputus asa. Ini ya catatan pentingnya ini. Tidak pernah kan ada riwayatnya ya. Misal ya, ada 300 tahun terpisah. 200 tahun sudah terpisah nih kan kada dapat-dapat. Lalu Nabi Adam ini berdoa Allah Ta'ala, ya Allah kan, ciptakanlah perempuan kan selain Hawa untuk menemaniku kan. Adakah? Tidak ada kalau. Jadi nggak pernah ada putus asa dalam mencari, dalam berikhtiar. Makanya nggak ada pernah riwayatnya Nabi Adam meminta perempuan lain selain Hawa untuk menemani dia, walaupun lama terpisah. Ya, begitu juga Hawa. Selanjutnya bertemu di Jabal Rahmah. Nah, setelah saling mencari dan saling berdoa, lalu bertemulah di Jabal Rahmah. Poin pentingnya yang pertama, mereka saling mencari, saling berjuang. Tidak hanya berdoa saja, apalagi hanya berdiam diri saja. Jadi tidak ada cinta dalam diam dalam riwayat Adam dan Hawa. Yang kedua, poinnya mereka tidak pernah berputus asa. Kadang manusia tidak sabaran, terburu-buru membuat keputusan dan akhirnya menimbulkan penyesalan. Adam dan Hawa saja saling mencari dan berdoa 300 tahun untuk dipertemukan. Tidak sekalipun mereka berputus asa dan memutuskan berdoa untuk dianugerahi pria atau wanita lain selainnya. Jadi tidak mengenal putus asa ikhtiarnya. Ya. Dan ini penutup saya kutip dari Paulo Coelho ya. Bukan cinta namanya kalau hanya berdiam diri saja seperti padang pasir atau menjelajahi dunia seperti angin. Bukan pula cinta namanya kalau hanya memandang segala sesuatu dari kejauhan. Demikian, terima kasih. Kita lanjutkan dengan tanya jawab dan saya kembalikan kepada